Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Amerika Serikat dan Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan perdagangan terkait dengan kebijakan resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump. Dan hasilnya, produk impor Uni Eropa akan dikenakan tarif masuk sebesar 15% atau turun setengah dari ancaman tarif sebelumnya 30%. European Union is going to agree to purchase from the United States $750 billion worth of energy, $750 billion worth of energy. They are going to agree to invest into the United States $600 billion more than they're investing already. So they're investing a large amount of money. You know what that amount of money is. It's very substantial, but they're going to invest an additional $600 billion. They're agreeing to open up their countries to trade at zero tariff. Demikian pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengenai kesepakatan tarif impor produk Uni Eropa ke Amerika sebesar 15% atau lebih rendah dari rencana tarif sebelumnya sebesar 30%. Kesepakatan juga termasuk investasi dan pembelian energi Amerika dalam jumlah besar oleh Uni Eropa. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memberikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan dagang antar dua entitas ekonomi terbesar di dunia. Ursula menyebutkan kesepakatan ini bisa membawa stabilitas ekonomi dunia. We have a deal. We have a trade deal between the two largest economies in the world. And it's a big deal, it's a huge deal. It will bring stability, it will bring predictability. That's very important for our businesses on both sides of the Atlantic. It's 15% tariffs across the board, all inclusive. The investments Mr. President just described, that going to go to the United States and the purchases over there. Indeed, basically the European market is open. It's 450 million people. So it's a good deal. It's a huge deal. Di sisi lain, kesepakatan perdagangan ini membuat Amerika Serikat dan Uni Eropa terhindar dari perang dagang yang lebih besar lagi. Padahal, keduanya memiliki kontribusi hampir sepertiga dari total perdagangan dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menilik dampak kesepakatan dagang Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia GPI, dan juga Ibu Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef. Langsung saja kita sapa. Ya, halo, apa kabar Pak Beni? Sehat, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian apa kabar Bu Esther? Alhamdulillah sehat Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Esther, tadi sudah disampaikan akhirnya kesepakatan begitu ya. Amerika Serikat, kemudian Uni Eropa. Ini dia, ada dua entitas ekonomi dunia begitu yang memberikan pengaruh dampak yang luar biasa juga terhadap perekonomian termasuk Indonesia. Bagaimana Anda mereviewnya? Apakah memang akhirnya menjadi angin segar juga bagi perekonomian global saat ini Bu Esther? Ya, kalau menurut saya ini adalah angin segar ya buat Indonesia untuk bisa lakukan kerjasama ya, tidak hanya dengan Amerika tetapi juga dengan Eropa. Nah, kalau bagi Amerika dan Eropa sendiri, kalau menurut saya ini akan menjadi meredam ya dampak konflik perdagangan di dunia gitu. Jadi konflik perdagangan ini tidak makin luas gitu, tetapi juga bisa meredam ya, paling tidak antar kedua
pihak ini ya, Eropa dengan Amerika ini sudah sepakat gitu. Oke. Itu sih Mas Pras. Baik, nah dari kacamata pelaku usaha, khususnya eksportir sendiri Pak Beni, Anda melihatnya bagaimana kesepakatan perdagangan Uni Eropa, kemudian Amerika Serikat begitu, karena kan banyak pihak juga masih menantikan keputusan ini dan akhirnya sudah tercapai kesepakatan Pak Beni. Saya lihatnya ini adalah satu kepastian ya. Selama ini kan kita selalu di apa di diguncang dengan ketidakpastian Oke. dari Amerika terhadap teman-teman dagangnya. Apalagi khususnya untuk Uni Eropa sama Amerika ini kan dua blok yang cukup besar ya. Yes. Setelah dengan China. Nah, kalau semua udah selesai, tidak ada perubahan lagi, itu adalah satu kepastian buat kita sebagai pengusaha. Itu yang penting adalah kepastian. Nah, karena ini akan mengocok masalah kepastian logistik juga. Kalau logistiknya sudah ada kepastian, tentu hal ini bisa dihitung. Oke. Dari sini nilainya 15% dari sebelumnya 30%, Anda melihat bagaimana Pak Beni? Saya kira kalau Eropa ke Amerika kan mungkin masyarakat Amerika income per kapitanya mungkin lebih tinggi ya dibandingkan Eropa. Kalau saya tidak salah, mungkin Bu Astuti bisa koreksi kalau saya. Kalau ada kenaikan 15%, saya kira itu bisa di-cover dengan kemampuan belinya mereka. Apalagi ada investasi dari Eropa yang mengibatkan lawan pekerjaan jadi bertambah sehingga kemampuan belinya juga bertambah. Baik, nah kalau kita lihat seperti ini, kesepakatan ini juga akhirnya memberikan dampak terhadap perekonomian seperti yang Bu Esther sampaikan, kemudian apresiasi nampaknya juga diberikan oleh Pak Beni selaku eksportir. Anda melihat bagaimana dampaknya akhirnya kalau kita tarik ke Indonesia, Bu Esther? Kalau menurut saya untuk dampak ke Indonesia ini kita harus menyikapinya dengan positif dulu ya. Oke. Positif artinya kalau ini terjadi berarti kita ada kesempatan untuk melakukan diversifikasi destinasi ekspor gitu. Namun demikian di sisi lain karena kita memperluas ya destinasi ekspor tidak hanya ke Amerika tetapi juga ke negara-negara Eropa. Tentunya produk-produk kita harus sesuai dengan standar Uni Eropa gitu. Nah, ini yang harus kita pelajari dan kita persiapkan sehingga benar-benar ini bisa kita manfaatkan ya. Kita bisa get benefit dari kesepakatan ini gitu. Terutama kita kan sudah merancang ya menyusun kesepakatan Ayu Cepa ini udah beberapa tahun yang lalu gitu. Betul. Mas. Iya, iya, iya. Kita pun juga sebenarnya sudah memberikan satu angin segar juga dengan kesepakatan IU CEPA, kemudian ada BRIC di sana. Kita akan lihat seperti apa posisi Indonesia. Nanti kita bahas di segmen berikutnya, Pak Beni. Bu Esther, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.